Nah, pasti udah tahu kan ini mobil apa? Kalau nggak tahu, pasti Anda nggak tinggal di Indonesia. Karena hampir dari setiap tahun ke tahunnya, Toyota Avanza hampir selalu mendominasi penjualan mobil di Indonesia. Sekarang Toyota telah memberikan perubahan besar lagi kepada Avanza di tahun 2015. Kita cek aja detailnya. Grill yang mirip Toyota Highlander di Amerika jelas jadi daya tarik paling besar di sini. Entah suka atau tidak, yang jelas Grand New Avanza berusaha keras untuk tetap terlihat modern. Di belakang, hal seperti reflektor panjang dan sirip di lampu juga mudah terlihat. Sedangkan pelek alloy, fog lamp, dan spoiler menjadi pembeda dengan varian E. Mesin yang digunakan sudah berganti total. Sekarang jadi satu NRVE dari sebelumnya K3VE yang share dengan Daihatsu. Kapasitasnya pun jadi 1329 cc. Dan yang paling ditonjolkan, tentu sekarang dengan dual VVT-i. Baik tenaga dan torsi keduanya sekarang melonjak. Dari sebelumnya 92 daya kuda, sekarang 99. Torsi juga naik dari 117, sekarang ke 132 Nm. Kita ada di varian Avanza 1300G. Itu varian tertinggi di Avanza yang berkapasitas 1300 cc. Yang paling kelihatan dari dashboard yang berubah adalah penggunaan warna baru. Di sini dual tone dengan warna coklat dan hitam. Lalu juga ada ornamen baru di dashboard. Nah, yang langsung terasa juga adalah joknya sedikit lebih tebal. Sekarang dengan support di bawah dan atas. Dua airbag, indikator passenger airbag, MID, dan eco indicator sudah jadi fitur standar. Sebagai bonus, head unit terintegrasi juga sudah dapat memainkan media dari smartphone, USB, AUX, dan juga Bluetooth. Nah, meskipun diposisikan sebagai low MPV, tapi Avanza punya banyak pengaturan untuk bangku belakangnya. Memang nggak bisa slide sih, tapi dia punya fitur one touch tumble, jadi tinggal lipat. Nah, joknya bisa langsung terlipat. Jok belakang juga bisa di recline dengan sudut yang cukup banyak. Lalu sekarang ada tambahan headrest baru di tengah yang bisa dipisah-pisah. Jadi kalau ada penumpang ketiga bisa lebih nyaman. Selain nyaman, penumpang ketiga juga bisa lebih aman karena sekarang ada seat belt 3 point untuk penumpang tengah. Tapi paling nggak lebih aman sekarang. Lalu di bagasi, semenjak facelift Mayornya di pertama kalinya, sekarang sudah bisa dibuka dari belakang. Nah, untuk ruang memang belum banyak yang berubah, tapi sudah muat sekitar 4 galon di sini. Lalu kalau masih belum cukup juga untuk barang-barangnya, tinggal dilipat. Dan ruangan bertambah besar. Sayangnya, jenis lipat seperti ini tidak bisa dilipat secara full. Jadi kalaupun bangku tengah masih dilipat, tetap masih ada pemisah. Jok di belakang ini harus dibuka lagi sebelah sininya kalau mau benar-benar rata ke depan. Nah, untuk jok belakang ini, duduk di belakang juga sebenarnya terasa tidak nyaman. Karena coba kalau kita lihat, masuknya memang mudah dengan one touch tumble, tapi begitu ke belakang, nah, tinggi saya 175, tapi bisa dilihat legroom kaki saya jelas-jelas terjepit di sini. Apalagi kalau mau sandaran, meskipun sandaran bisa dinaikkan, tapi kalau kepalanya turun belakang, langsung terjepit dengan atapnya. Ini jelas-jelas nggak nyaman buat orang dewasa. Tapi kalau untuk anak kecil mungkin masih nggak apa-apa. Apalagi banyak cup holder di belakang. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi buat naruh barang juga bisa banyak. Jok yang baru yang tambah empuk ternyata posisinya agak-agak canggung. Selain tadi bagian support bawahnya yang terlalu tebal, bagian sini juga agak menepuk terlalu tajam. Selain itu kan setirnya nggak bisa diatur teleskopik, jadi posisi menyetirnya nggak dapat yang paling maksimal sih. Selain itu juga sandaran kepalanya masih belum terlalu ergonomis, jadi kalau mau sandaran sambil menyetir itu terlalu jatuh ke belakang jadinya. Soal bantingan, katanya Toyota dan memperbaiki sistem suspensi di Avanza yang terbaru ini.
memang udah benar, memang benar udah diperbaiki sedikit. Sekarang sedikit terasa lebih lembut kalau jatuh, tapi reboundnya atau pantulannya itu sedikit terasa terlalu lambat. Jadi kalau sedang jalan pelan di kecepatan pelan dan jalannya keriting, itu terasa banyak banget getaran mantul-mantul gitu. Meskipun emang kalau di kecepatan tinggi rasanya hilang dan jauh lebih stabil. Sayangnya karakter elektronik power steeringnya saat di kecepatan tinggi itu terlalu artificial, malah rasanya jadi oversensitif. Dan kalau rasa oversensitifnya digabungkan dengan limbung yang menjadi khas Avanza, itu menjadikan pengendalian di kecepatan tinggi itu sangat-sangat nggak nyaman dan sebenarnya serem untuk ngebut pakai Avanza ini. Nah, lalu Toyota juga memperbaiki soal NVH atau Noise Vibration Harshness, keberisikan, getaran, dan kekasaran. Oke, itu emang benar untuk di kecepatan rendah. Suara mesin yang intrusi ke dalam saat di kecepatan rendah jauh lebih tenang. Suara gas Avanza yang ada di RPM rendah juga udah berkurang drastis. Lalu suara jalan, road noise yang masuk ke dalam itu juga berkurang. Sayangnya itu masuk kembali saat putaran mesin lebih dari 3000 rpm atau di atas 100 km per jam yang mencapai 3250 rpm. Nah, suara yang tetap berisik itu adalah outside noise atau suara dari luar, seperti suara motor, suara mobil yang lewat, itu tetap terdengar. Mungkin lebih tenang dari sebelumnya, tapi tetap masih ada. Granny Wavanza kini jauh lebih dewasa dibanding sebelumnya. Tentu, silakan berdebat soal tampilan yang cukup kontroversial. Namun tidak dapat dipungkiri, kenyamanan yang lebih baik, interior yang lebih tertata, hingga perkembangan NVH menjadi poin plus darinya. Bahkan, fitur keselamatan seperti airbag, ABS, ISOFIX, dan seatbelt 3 titik di setiap jok juga menjadi kelebihannya.